Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, para peserta kajian Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dengan kajian hadis kita seperti biasanya. Tema kita kali ini adalah mengenai cara hidup di dunia. Kita sebagai manusia tentunya hidupnya di dunia. Nah, bagaimana kita menyikapi cara hidup di dunia? Ini adalah bagian yang sangat penting sekali, terutama kita sebagai seorang muslim. Di dalam hadis Rasulullah SAW telah memberikan gambaran bagaimana cara seorang muslim hidup di dunia ini. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziris sabaha wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Pemirsa sekalian, hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau musafir." Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kembali, ya, "Jika kamu memasuki waktu sore, maka jangan menunggu pagi. Jika kamu memasuki waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Bukhari. Menarik hadis ini, pemirsa sekalian, ya, di mana kalimatnya sangat singkat, padat, di mana kita diperintahkan Nabi menjadi orang yang hidup di dunia ini seperti musafir atau orang asing. Nah, keterangan selanjutnya adalah jangan menunda-nunda. Kalau berada di waktu malam, jangan menunggu pagi, pagi jangan menunggu sore. Artinya, orang hidup di dunia ini ya seperti musafir. Dan orang musafir itu tentunya tidak bisa menunda-nunda atau menunggu. Dia terus berjalan, bergerak, ya. Kemudian tidak mau memberikan waktu luangnya dengan bersantai-santai sebelum sampai kepada tujuan. Nah, itu karakter musafir. Nah, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah yang dimaksud seperti orang asing dan musafir itu memberikan makna kalau kita itu tidak boleh memiliki apa-apa? Tentunya tidak demikian. Karena seorang musafir juga harus memiliki bekal. Namun bekalnya bukan untuk menetap lama, ya. Itu seperti apa yang diungkapkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ketika membicarakan tentang bagaimana seorang mukmin hidup di dunia. Beliau mengatakan, dunia bagi seorang mukmin itu bukanlah negeri untuk menetap, bukan sebagai tempat tinggal. Hendaklah seorang mukmin itu berada dalam satu kondisi, ya, atau salah satu kondisi. Yang pertama, menjadi seorang gharib atau orang asing. Tinggal di negeri asing, ia semangat mempersiapkan bekal untuk kembali ke negeri tempat tinggalnya yang sebenarnya. Atau yang kedua, menjadi seorang musafir. Tidak tinggal sama sekali, bahkan malam dan siang ia terus berjalan ke negeri tempat tinggalnya. Maka Nabi SAW, ya, apa? Memberikan wasiat kepada Ibnu Umar agar hidup di dunia itu dengan salah satu dari kedua keadaan ini.
Ya, sebagaimana tercantum dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Artinya apa? Kalau kita berpikir seperti konsep hadis ini, hidup di dunia, maka kita selalu berpikir bagaimana untuk sampai ke tempat tujuan kita. Kita tidak terlena dengan apa yang ada di tempat kita lalui, di tempat yang kita tinggal sekarang, karena harus menuju tempat tujuan sesungguhnya. Dunia hanya tempat sementara. Nah, itu begitu. Tempat lewat. Sehingga tujuannya mana? Tujuannya adalah akhirat. Seorang mukmin sebagai seorang musafir tentu hanya membawa bekal yang menyampaikan dia ke tempat tujuannya. Maka itu memberi makna para pemirsa sekalian bahwa apa? Bahwa hidup di dunia itu ya bukan untuk menyiapkan hidup yang lama di dunianya, tapi bagaimana menyiapkan bekal untuk sampainya ke tujuan sesungguhnya, yaitu akhirat. Sehingga ketika kita dalam posisi untuk berbuat kebaikan, jangan menunda-nunda. Karena waktu kita nggak lama. Kalau ada kesempatan waktu pagi, segera lakukan kebaikan itu, jangan menunggu sore. Kalau di sore hari, jangan menunggu waktu sampai pagi. Segera. Kenapa? Karena kita seorang yang tidak pernah akan lama di dunia ini. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda kondisi. Maka kalau kita lihat dalam surah Al-Ghafir ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirah hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Artinya kita di dunia ini haruslah ya memperhatikan bahwa dunia itu adalah sementara. Lengkapilah, bawalah secukupnya menikmati dunia ini, tetapi jangan lupa membawa sesuatu yang lengkap untuk kehidupan tujuan kita, yaitu akhirat. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu an ya menyampaikan hadis Nabi yang sering kita dengar dengan nasihatnya adalah apa? Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang itu kita semua muslim sudah hafal. 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Usia masih muda, manfaatkan waktu produktifnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bernilai, yang memaksudkan itu kepada surga. Melakukan aktivitas yang bernilai ibadah sehingga membawa kepada keberkahan, membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Waktu sehatmu. Yang kedua, sebelum datang waktu sakitmu. Ketika sedang sehat, banyak-banyakkanlah kegiatan yang mengandung aktivitas membawa kepada ibadah. Karena kalau sakit, ibadah kita akan berkurang. Ya, kebawa pada kegiatan kebaikan. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Maka kalau kita sedang kaya, segera jor-joran, ya, keluarkan harta itu dimanfaatkan untuk apa? Kebaikan, bukan disimpan. Segera diberikan. Ada tetangga yang butuhkan, bagi. Di situ kesempatan untuk meraih keberkahan hidup di dunia yang membawa kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Ketika waktu luang, lihat kewajiban yang harus kita tunaikan, jangan ditunda. Kita lihat peluang untuk melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Sebelum kita sibuk sehingga tidak bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan terakhir, hidupmu sebelum datang kematianmu. Nah, pemisahan yang sangat penting sekali. Umur kita tidak tahu kapan akan dipanggil. Oleh karena itu, selama nafas masih kita hirup dengan baik, lakukanlah hal yang baik. Jangan sampai tarikan nafas, hembusan nafas itu kita hanya isi dengan hal-hal yang tidak berguna. Tapi isilah dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat.
Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.